Kalau mau makan, pakein dong. Mikir dong. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peraturan, cara, adab, takaran, waktu makan yang benar supaya apa? Makanmu tidak merusak itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nas'alul kalam wal jabah ala dunya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sa'aluna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini kita akan membaca kembali surah Muhammad atau surah Al-Qital ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang-orang yang kufur bersenang-senang dan makan-makan di dunia seperti halnya hewan-hewan, nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan makhluk ini dengan segala karakteristiknya. Tapi secara umum seluruh makhluk selain manusia itu diciptakan sebagai pelayan bagi kepentingan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu disesuaikan dengan hakikat manusia itu sendiri serta keadaan mereka. Kita tahu bahwa sebelum manusia diciptakan, alam ini sudah selesai. Panggung resepsi sudah tuntas. Ibarat acara perkawinan, maka semua hal yang dibutuhkan demi suksesnya acara perkawinan pengantin itu sudah rapi. Paling-paling yang agak terlambat sedikit biasanya penghulu. Itu kalau pengantinnya orang miskin. Tapi kalau pengantinnya orang besar biasanya
Nah, itu jawaban sendiri. Tentu tidak semua penghulu. Ada juga penghulu yang terlambat melulu, ada. Bumi sudah selesai. Langit sudah selesai. Malaikat sudah bekerja. Jin sudah hidup. Artinya bahwa kawasan bumi dengan segala keriapannya dan tetumbuhannya serta bebatuannya sudah rapi waktu itu. Langit dengan bulan, bintang, mataharinya sudah beres. Hujan sudah turun. Sungai sudah mengalir. Burung sudah berkicau, sebagian manggung. Pohon sudah berbunga, berbuah. Ubi sudah ada. Baru Allah siapkan makhluk yang namanya manusia. Jadi launching manusia itu setelah semua persiapan. Mulai dari belandungannya sampai aksesoris yang terkecil sudah siap semua, barulah diumumkan inni khaliqun basyaran min salsalim min hama'im masnun. Aku akan menciptakan makhluk kasar. Nah ini dari tanah yang sudah ada. Ya. Kok kenapa dari tanah tidak diciptakan sendiri saja? Ada yang berbeda. Ruhnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika fisiknya sudah rapi, yang bahannya tanah itu. Tapi tanahnya juga bukan tanah sembarangan. Tanah perwakilan. Dan bukan yang kasarnya. Sulalahnya yang intinya, yang topnya. Dari tanah hitam diambil, tanah merah diambil. Cuman nggak tahu apakah tanah sengketa diambil apa enggak. Perwakilan. Diciptakanlah manusia ketika fisiknya sudah selesai. Dan itu tahapan. Ketika diumumkan itu belum ada. Mereka aku sebentar lagi akan menciptakan makhluk baru berbahan ini nih. Nanti apabila fisiknya sudah selesai, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dia nisbatkan ruhi, seakan-akan kesannya ruh Allah. Padahal maksudnya adalah ruh ciptaan Allah. Dipertemukan. Yes. Kalau sudah diinstal, kalau sudah di-on, faka'u lahu sajidin. Kamu semua yang terbuat dari cahaya, yang senior, yang sudah ribuan tahun mengabdi, yang sudah ribuan tahun beribadah, sujud kepada makhluk yang baru jadi, baru saja bisa bernafas, belum bisa ngapa-ngapain, sujud ke dia. Mulianya manusia, bayangkan saja tuh. Wong baru lahir saja sudah mulia. Dah kita potong saja. Artinya apa? Karena penciptaan manusia itu adalah makhluk terakhir, produk terakhir, maka dia adalah merupakan produk yang paling lengkap, baik aksesoris maupun spare part-nya. Malaikat jadi cahaya, nggak ada badannya. Lu cari kemana malaikat coba? Nggak bisa dipoto. Maka tidak ada dokumen foto-foto malaikat, buku unlah malaikat. Malaikat cuma ngarang-ngarang doang. Jin, pinter juga, banyak karyanya. Tapi nggak ada fisiknya.
Jadi kalau nanti ada gambar foto jin itu bukan foto sebetulnya, itu bukan. Jadi kira-kira baik. Kalau jin jelek kayak gini, siapa bilang? Jin tuh nggak semuanya jelek kok. Kalau semuanya jelek mana bisa godain cowok? Ada yang lebih cakep. Nah, semuanya sudah diikrarkan di hadapan Allah. Malaikatnya, alamnya, hewannya, buminya, tunduklah pada manusia. Karena kalian semua memang dibuat untuk menjadi perlengkapan dan pelayan manusia. Cuma memang kebutuhan manusia itu apa? Kalau jin tidak punya fisik, malaikat tidak punya fisik, manusia punya fisik. Malaikat tidak punya fisik, punya akal, tapi tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu. Nah, jin ada semua, cuma nggak ada fisiknya. Karena manusia ini ya punya badan, punya nafsu, punya akal, maka semua kebutuhan, maka semuanya ini, badannya, nafsunya, akalnya, ada yang dikonsumsinya, ada kebutuhannya. Jadi yang dicari oleh manusia apa? Sekarang lengkapi kebutuhan. Kalau badanmu lapar, Allah sudah siapkan makanan dan minumannya. Maka konsumsi pikiran itu apa? Alam seisinya untuk dianalisa. Nah, tapi hati ini milik Allah. Syariat datang adalah dalam rangka menyelamatkan ini. Jadi kalau kita gambar, fisik butuh fisik. Akal konsumsinya adalah alam, tapi hati siap. Makanya sering orang-orang sufi mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sesuai dengan karakternya maka semua manusia itu membutuhkan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini sebenarnya kalau orang mikir dengan nyaman dan sehat mungkin akan tahu. Tetapi karena ada yang terbatas pengetahuannya, Allah perlu memberitahu apa yang dikonsumsinya. Nah, ketiganya ini kan badan ini, badan wadah giarane ya. Badan. Di sini ada akalnya. Di sini ada hatinya. Ingat? Akal adalah hubungannya dengan alam. Analisa alam. Kerjaannya apa? Fikir. Badan, fisik alam. Kerjaannya apa? Cangkir, zikir. Allah Sang Maha Pencipta telah menyediakan semua fasilitas untuk manusia bisa merawat fisiknya. Allah juga telah menciptakan alam semesta untuk manusia mengolah fikirnya. Dan Allah telah menyediakan dirinya untuk menjadi zat yang ada di hati hambanya dengan zikir. Ketiga-tiga fasilitas ini harus dirawat dengan baik. Tapi karena Allah yang maha besar, jangan sampai fikiranmu, jangan sampai cangkiranmu mengganggu zikirmu. Nah, itu bagaimana caranya? Diatur. Konsumsimu terhadap analisa otakmu jangan kewaregen. Perutmu jangan kekenyangan. Sebab kalau kebanyakan mikir, gagal ke sini, kebanyakan makan. Jadi harus bagi porsinya. Nah, Allah membandingkan di ayat ini dua makhluknya. Yang dibandingkan itu dua kelompok makhluk. Tidak dibandingkan antara merah dengan putih, kuning dengan hijau, tidak. Perhatikan di situ. Seakan-akan manusia sudah dipisahkan dari alam. Nah, fisik alam apa saja sih? Ada yang namanya tumbuhan, ada bebatuan,
ada hewan. Hewan juga macam-macam. Nah, macam-macam. Nanti ini ada binatang ternak. Dan sekarang yang sedang kalau perbandingan adalah antara dua ini dengan ini. Manusia terbagi. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat tajri min tahtiha al-anhar. Yang memenuhi dua syarat, amanu wa 'amilus shalihat, manusia akan dibagi nih. Ini mukmin, ini kafir. Mukmin terbagi dua, taat, maksiat. Ini udah nggak usah dilurusin deh, udah kurang ini mah, udah nggak bakal kereken, udah KTP-nya udah salah dia mah. Mukmin yang taat atau beramal saleh supaya gampang, sudah jelas rutenya, jannat, surga. Mestinya kan perbandingannya antara mukmin dengan kafir, tetapi di sini tidak. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaqulun kama ta'kulul an'amu wan nar maswal lahum. Orang-orang yang beriman itu yang taat beramal soleh masuk surga. Orang-orang kafir tuh sama ini nih. Sama nih. Apa samanya? Dua. Yatamatta'un, senang-senang. Menikmati kehidupan dunia ini sepenuh-penuhnya. Tamatta'. Memang dunia ini mata'un, kesenangan, tetapi kesenanganmu jangan kebangetan gitu loh. Nah, tapi orang kafir tidak peduli. Dicontohkan ini. Nah, ini sama. Isinya dua. Senang-senang, dua, makan. Orang kafir senang-senang nih. Senang-senang ya, senang-senang. Ditambah makan. Makannya seperti apa? Seperti kama ta'kul an'amu, seperti model makannya binatang ternak. Mosok manusia diperlombakan dengan binatang ternak kan gak pantas banget ya. Nah, kalau yang ini wan nar maswal lahum, ini an-nar, tempat kembalinya neraka. Kalau begitu berarti ketika kita makan, mestinya kaidah makan beda dengan kaidah makan binatang ternak. Sok lah. Badannya saja udah beda. Mulut kita di atas, perut kita di bawah. Artinya apa sih? Makanan tuh timbang lewat, saring saripatinya, buang yang banyaknya. Mulut manusia itu di bawah otaknya. Artinya apa? Kalau mau makan, pakein dong. Mikir dong. Apa yang kamu makan? Di mana kamu makan? Apa dampaknya kamu makan? Itu dong. Terus melewati hati. Kalau kamu makan, jaga perasaanmu. Kalau ada orang sampingmu, jangan celam-celam mulu. Makanya ceplak. Mana sebelahnya nggak punya duit pisan. Kalau kamu makan enak, sebelah rumahmu jangan sampai mencium aroma sayur enakmu. Bagi kalau mau, enggak, matiin aja kacanya semua. Rapetin rumahmu. Ya. Baru masuk ke dalam. Sebelum sesuatu masuk ke dalam lambungmu, pikirkan, renungkan, dan rasakan. Siap nggak? Selama ini kalau kita makan, mikir nggak? Mikir itu kan khusus yang punya pikiran. Ya kita juga punya sih, tapi kan tidak selamanya kita punya difungsikan. Toh. Orang buta bukan tidak punya mata. Toh.
Orang budak bukan tidak punya telinga. Orang sariawan, orang bisu bukan tidak punya mulut. Punya fisiknya mah, tapi fungsinya yang tidak ada. Mata kita masih fungsi kan? Masih. Mana buktinya? Gak pernah nabrak-nabrak orang. Telinga masih fungsi kan? Masih. Buktinya bisa milih lagu. Mulut kita masih fungsi kan? Masih. Buktinya bisa milih makanan. Tapi otak kita berfungsi kan? Apa buktinya? Tapi hati kita fungsi apa enggak? Mana buktinya? Makanya kan mikir, enggak dipakai. Ayo. Yang membedakan antara manusia dengan hewan dalam urusan makan itu satu, bahwa manusia kalau makan itu akan menghubungkan kenikmatan itu dengan kesadaran bahwa makanan ini ada pencipta dan pemberinya. Gak bikin sendiri. Kita saja kadang-kadang yang membatasi kan. Timbang menemukan bumbu begini, diklaim sendiri. Bayar. Memang yang bikin cabenya siapa? Kok kita nggak bayar sama dia? Memang yang bikin garamnya siapa? Orang Madura? Bukan, dia cuma proses doang. Bahannya makan air laut. Bukan. Tapi kita hanya sekedar mengolah, mengklaim sebagai penguasa, sehingga ketika orang ingin menikmati itu harus bayar. Termasuk lagu. Memang do re mi fa sol la si do yang bikin siapa? Manusia. Tapi adanya tangga nada itu siapa yang bikin otakmu? Allah. Allah aja nggak nyuruh kamu bayar, kok kamu bayar gitu loh. Kasihan juga akhirnya. Dah ya. Perhatikan. Satu, hewan tidak pernah menghubungkan apa yang dimakannya dengan siapa pemberi dan penciptanya. Yang kedua, bedanya manusia. Yang kedua, manusia kalau makan itu biasanya berpikir tentang dampak terhadap dirinya. Hewan tidak pernah berpikir itu. Makanya dikibulin gampang. Mancing ikan, kenapa itu ikan? Emang dia mikir? Udah talinya, enggak dia. Dia konsentrasi hanya pada makanannya, tidak pada jeratnya. Dampak makan apa? Biar diajarin bertahun-tahun, ikan suruh nonton video ikan kena pancing, orang bakal dia mah ambil pelajaran. So, kita ambil, tangkap ikan, taruh di akuarium, terus kita beriin, suruh nonton video. Ini contoh teman-teman kamu yang terjerat pancing gara-gara sembarangan makan. Kamu hati-hati, besok dipancing kena enggak? Kena juga. Ambil pelajaran. Dampak dari makanan minuman yang kita makan itu apa? Karena apa? Karena makanan dan minuman sangat berpengaruh kepada badan dan perilaku kita. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peraturan, cara, adab, takaran, waktu makan yang benar supaya apa? Makanmu tidak merusak itu tuh. Sebab yang kamu butuhkan itu sebenarnya itu ketenangan jiwamu, di mana kamu mampu merawat hatimu. Nggak gampang. Memang enak, air disiapin 3 gelas enak. Tapi kalau dihabisin, berarti kita kekenyangan dan tidak ingat orang-orang yang memang ada pengharapan. Misalnya gitu loh. Jangan dihabisin, kembung perutmu. Nikmat yang Allah berikan padamu harus difahami. Bahwa sebenarnya tidak semua itu boleh masuk atau pantas masuk ke dalam tubuhmu. Tapi ada porsi orang lain yang sebetulnya Allah titip ke kamu. Disitulah ada zakat, ada infak, ada sedekah itu.
Hewan nggak pernah pikir zakat, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, nggak ada. Kalau perlu, walaupun sudah kenyang, masih ngepel juga. Sudah ngepel juga, nyimpen juga di pipinya. Itu kan kerak tuh monyet, ketek. Coba ketek. Kalau berebut itu sudah kenyang perutnya, simpen juga, ini juga. Tapi berapa sih sifat tamak dan serakah monyet dibandingkan dengan manusia? Seserakah-serakahnya monyet tidak ada yang nyimpan makanan. Taruh di lumbung, nggak ada. Kunci jepret nanti biar temukan. Tapi manusia saking serakahnya, di mana-mana ada, semuanya ada, padahal di samping rumahnya ada orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, disinilah manusia harus diatur makannya. Siapa yang atur? Penciptanya. Satu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, Allah yang tahu. Kita ndak usah mikir. Kalaupun mikir, paling kriterianya kita kembangkan. Pokoknya barang yang memabukkan jangan dimakan, jangan diminum. Ikutin aja. Gak usah ngeyel. Tapi kan gue lagi pusing nih kalau nggak ini. Itu bukan urusanmu. Kan ada orang yang mabuk gara-gara pusing katanya. Ya bukan tambah bener. Pusing juga, rusak juga. Gitu. Nanti kamu kembangkan. Kalau kriterianya adalah setiap yang memabukkan itu haram, yang memabukkan itu apa saja. Nah itu urusannya dokter tuh. Dokter keluarkan pengumuman, fatwakan ulama berdasarkan hasil kajian para dokter bahwa ini adalah memabukkan. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Maka rinciannya di situ. Bisa jadi yang di Timur Tengah tidak ada, di sini ada. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan kematian atau sakit pada manusia adalah haram. Dikembangkan dokter. Mungkin di sana nggak ada. Di sana adanya perasan anggur, gitu kan? Memabukkan. Tapi di Indonesia bisa yang lain. Tape yang kelamaan. Ya kan? Termasuk ada juga yang membahayakan apa? Jenuh, tahu jenuh? Jenuh kalau kita mau portas itu loh, buat ikan itu. Pohon jenuh ya. Itu digeprek, buat, kan? Digeprek pohonnya, cemplungin di kolam, ngambang semua ikannya. Itu jangan dikonsumsi. Itu jangan dikonsumsi. Walaupun tidak ada nas Quran dan hadisnya yang mengatakan jenuh haram, ya tidak ada, orang di sono nggak ada kok. Itu hasil penelitian para dokter, karena itu membahayakan, ikuti aja. Dia bisa membunuh, bisa mencelakakan, maka dia termasuk barang yang diharamkan. Bais juga sama. Bukan yang secara tekstual saja, tapi kontekstual. Allah memberikan pengumuman pada kita semuanya barang yang halal dan haram itu untuk apa? Supaya kita selamat. Selamat badanmu karena badanmu butuh dengan makanan yang sehat. Itu baru bahannya toh. Bahan bakarnya toh. Jangan maksakan kita sama. Manusia minum air. Hewan minum air. Motor ngapa kagak minum air ya? Coba aja maksain. Godal pokoknya minum air aja. Maka minum bagi motor adalah bahan bakar. Kuasa Allah kita bayangkan ya. Setiap zaman itu ketemukan setelannya. Manusia bisa bikin mobil, ketemu bahan bakarnya. Manusia bikin kereta api, ketemu bahan bakarnya. Manusia bikin pesawat, ketemu bahan bakarnya. Saya membayangkan kalau pesawat terbang makannya nasi coba kayak gitu. Itu mungkin pas buang air di atas. Masya Allah, kuasa Allah. Terbakar, habis. Menguap dia. Itu kuasa Allah. Dan manusia itu diberi kenikmatan luar biasa. Nikmatnya makan manusia jauh lebih nikmat daripada makan hewan.
Coba apa enaknya hewan makan? Tol masuk, tol masuk, tol masuk. Ayam ngunyah enggak? Ada nggak ayam ngunyah-ngunyah gitu? Ada. Dan makannya primitif gitu aja. Kita sudah bisa daging itu digoreng, disayur, disate, dibakar, di segala macam. Ada nggak hewan berubah sekarang? Nggak ada. Misalnya macan ngambil kambing ditumbuk dulu, nggak ada. Ya segitu-gitu aja. Nikmat kita yang sangat luar biasa meniscayakan kita, mbok jangan mirip dengan binatang ternak itu. Jangan mirip. Oleh karena itu ketika kita makan berlebihan, kita akan menemukan banyak bahaya. Ketika seorang mukmin makan, dia harus menyiapkan haknya dulu. Haknya dulu mengambil nikmat Allah. Apa haknya? Apa yang Allah berikan? Perhatikan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lihat di surah An-Naml. Cari ayat An-Naml, ayo cari ayat. Nggak usah tunjukin ayatnya dulu, udah ketemu dulu. Stop. Baca silakan. Dari ada yang geter-geter. Lupa kalau nggak dimatiin terus. Sok dibaca Ustaz. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sudah? Oh mungkin yang ayat 40-nya aja yang tadi apa yang saya baca? Liyabluwani ashkuru am akfur, ayat 40. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Ayat 40. Kalau tadi itu yang Rabbi Auzi'ni ya, tapi sama sih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Shadaqallahul azim. Hadza min fadli rabbi.
liyabluwani aashkuru am akfur. Perhatikan ayatnya. Walamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar, yaitu singgasana Balkis bisa dipindahkan. Saya tidak tahu teknologi apa yang dipakai, cuma satu kedepan mata. Tidak ada kesempatan untuk korupsi di situ. Dan satu orang nggak bikin pansus, nggak bikin panitia, nggak nyusun APBN. Nah, itu nikmat yang sangat besar. Karena apa? Dengan nikmat itu Sulaiman bisa mengislamkan Balkis. Nikmat terbesar seseorang adalah apabila dia dijadikan jembatan oleh Allah, dijadikan sebab oleh Allah untuk dapat memberikan hidayah pada orang lain. Itu nikmat terbesar. Nah, ketika itu sudah ada mewujud di hadapan Sulaiman, apa? Hadza min fadli Rabbi. Peristiwa yang hebat ini anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani. Dia bermaksud mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Hendaknya setiap orang yang dapat nikmat bisa memastikan dulu, siapkah kita dengan syukurnya? Maka ketika orang akan makan, pasang dulu dalam hatimu, aku sanggup mensyukuri nikmatnya makan ini. Kita juga syukur, tapi syukur kita mungkin minimalis. Cuma alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun kalau diumumkan panitia. Selesai acara, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah, alhamdulillah. Kalau tidak ada MC, hare-hare lewat aja. Ya, yang biasa alhamdulillah waktu anak-anak TK kecil ya, kompak dia mah. Doa apa aja dia hafalin. Makan, mari kita baca doa bareng-bareng, Allahumma barik lana. Begitu tua mah enggak kan? Ya. Siapkah kita melakukan syukuran ketika kita sudah mereguk minuman ini? Emang gak dituntut? Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Coba baca terjemahnya. Yang terjadi kita bukannya bersyukur, lupa. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jangan dikira kita minum kayak gini nggak ditanya nanti. Jangan dikira kita melihat pemandangan nggak akan ditanya. Jangan dikira buang air nggak akan ditanya. Masalahnya siapkah kita ditanya? Enak aja pengen kenikmatan, syukurnya nggak siap. Jadi banyak orang yang hati-hati. Kenapa dia milih puasa seumur hidup? Tidak siap mensyukuri kalau makan. Yang kedua, dia sudah bersyukur karena diberi hidup. Karena Allah senang dengan yang tidak makan, dengan yang puasa, dia lakukan itu. Siapa syukuri? Kira-kira kita hitung-hitungan sekarang antara nikmat dengan syukur banyakan mana? Nggak usah dijawab lah, malu-maluin aja lah. Syukur yang kita lakukan baru mulut saja kan? Tapi ada hal lain. Syukur yang Allah senang dari kita
adalah atharun ni'mah. Fanzur ila athari rahmatillah. Lihat dampak dari nikmat yang Allah berikan padamu apa? Apa yo? Perubahan. Setelah kita makan, apa yang kita lakukan dengan makanan kita? Setelah kita minum, apa yang kita lakukan dengan minum kita? Kita paling-paling setelah makan ngantuk tidur, itu. Syukur belum? Makan, tidur. Ini tadi makan belum disyukuri kok. Udah main tidur-tidur aja. Hah? Tidur belum disyukuri. Mandi aja loh. Pakai air bikinan Allah. Itu mandinya belum disyukuri. Udah jalan-jalan baik tuh. Ayo. Siap nggak mensyukuri? Kalau nggak siap, nggak usah minta-mintalah. Lihat ayat tentang Bani Israel. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi nilai nikmatnya, semakin besar syukur yang dituntutnya, dan semakin besar ancaman yang ditimpakan kepada orang yang melanggarnya. Ayo Al-Maidah. Bilang akhir. Perhatikan, ini atas usulan Bani Israel, Nabi Isa akan berdoa. Kan kita juga biasa suka ngundang tokoh supaya berdoa untuk kita semuanya kan. Adabnya memang yang minta doakan datang, bukan ustadznya yang undang suruh mimpin doa, bukan. Tapi ya namanya acara kan. Lihat ayat 114-115 surah Al-Maidah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu 'adzab minal 'alamin. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Kaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Ayo. Sadaqallahul azim. Permintaannya neko-neko, maka ancamannya juga berkelas. Ya, minta hidangan dari langit, aneh-aneh aja di Bani Israel ini. Apa ancamannya? Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Baik, kata Allah, aku akan turunkan pada kamu. Tapi faman yakfur ba'du minkum, jika nanti setelah hidangan itu turun, lalu ada orang yang kufur di antara kamu, siapa saja yang kufur setelah turunnya, fa inni u'adzibuhu, aku akan menyiksa dia, azaban dengan siksaan, la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun dari seluruh umat manusia sebelum kamu. Ayo, siap nggak syukurnya? Nggak siap, nggak usah. Kalau kira-kira kamu dengan nikmat itu menjadi kufur, kalau kira-kira kamu dengan kaya menjadi sombong, kalau kira-kira kamu naik pangkat menjadi belagu, jangan minta itu. Lebih baik apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Itu dia. Ya Allah, bimbing aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku. Minta syukur aja. Tapi kalau orang sudah minta syukur, kemudian bisa bersyukur, dijamin naik rezekinya. Kenapa? Janji Allah, la in syakartum
Pasti. Jadi mintanya syukur aja. Tiap hari minta duit, jangan. Ya Allah, berikan kekuatan aku untuk bersyukur. Nanti kalau sudah bisa syukur, pasti dikasih sama Allah. Tambahannya pasti, gak usah minta. Syukur yang ada, yang lain akan datang dengan sendirinya. Tapi kita nggak percaya kan. Guru timbun ini belum dipakai juga. Nah, seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira siap nggak kita mensyukuri nikmat kalau Allah beri? Yakin nggak? Sekarang yang lewat dulu deh, Ustaz Taufik udah dapat berapa ratus juta? Itu sudah disyukuri belum? Hamdalahnya aja dulu, udah cukup belum? Terus penggunaannya sudah mencerminkan orang syukur nggak? Ada nggak rasa bahagia ketika nerima tadi? Yang dimaksud dengan bahagia sini apa? Bahagia bahwa Allah memberi kita. Kita hanya bahagia ngeliat duitnya, tapi sadar nggak pemberimu itu siapa? Ketika kau terima, ada nggak itu? Rasa sadar bahwa Allah memberi kita. Kita merasa bahwa apa yang kita dapat itu hasil kerja kita, bukan. Seorang dokter nyuntik pasien kemudian dapat duit. Duit itu hakikatnya bukan dari suntikan kita. Sebab apa yang bisa bikin kita nyuntik siapa? Gitu. Seorang dosen dapat gaji dari perguruan tinggi. Gaji itu bukan karena hebat yang ngajar kamu. Karena sebenarnya yang membuat orang mau bayar kamu sebagai seorang dosen, bahkan yang membuat kamu menjadi seorang dosen pun dia. Syukuri dulu dia. Yang lain itu hanya bukan hakiki. Nah, kebanyakan kita kalau dapat nikmat itu mata kita ke situ, ke nikmat itu. Lalu masuk sini. Girang nikmat itu. Tidak nembus. Mestinya ketika ini apa? Nikmat. Ucapkanlah walaupun cuma alhamdulillah. Sebagai pengakuan bahwa sebenarnya nikmat itu ada pemberinya, ya dia itu. Sallallahu Muhammad. Nah, pilihannya silahkan. Kita akan berarti kalau orang-orang kafir itu diancam neraka karena kelakuannya seperti binatang ternak, orang beriman adalah kebalikannya. Tidak seperti binatang ternak, tidak bersenang-senang seperti hewan, seperti orang kafir. Tinggal pilih. Sebenarnya status Islam mungkin insya Allah kita semua muslim lah ya. Sudah kita buktikan lewat KTP kita. Dan kita tidak malu lah mengatakan bahwa saya mukmin. Dan kita sudah yel-yel benci banget sama orang kafir ya. Woi, sudah. Ini ikhwan kita nih orang Islam aja. Tapi masalahnya, apakah perilaku kita pas dengan definisi seorang mukmin? Gak usah semua sisi ini doang nih, sisi makannya doang nih. Senang-senang kita nih. Saya juga sederhana, emang lu kagak punya duit. Itu mah bukan sederhana, emang keblangsak itu mah. Yang sederhana itu mampu tapi tidak melakukannya. Kita kan nggak sehabis-habisnya ditampakkan kehebatan kita. Semua. Nah, disitulah bedanya kita dengan orang-orang beriman yang sudah dapat nomor rumah di surga. Mudah-mudahan kita dapat nomor juga ya. Terlalu berharap nomor yang VIP malah ya agak kecil juga pikiran kita ya. Surga VIP yang bareng siapa? Gak ada nabi, gak ada wali. Lah emang siapa kita? Tapi insya Allah kalau terus kita merenungkan hal-hal seperti ini, boleh kita makan kenyang, tapi harus ada orang yang bisa juga kita bantu, kita kenyangkan kalau bisa. Nah, makanya Rasulullah itu kan kebiasaannya apa? Beliau kalau tidak lapar banget ya makan. Dan kalau makan tidak sampai kenyang. Kita mau lapar nggak mau lapar makan deh. Dan pasti tidak akan berhenti kalau sebelum kenyang. Itulah
an'am, ta'kulul an'am, kama ta'kulul an'am. Sangat berbahaya. Bukan cuma di akhirat, di dunia pun akan ada dampak buruk terhadap badan kita kalau kita terlalu senang-senang makan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdulillah fi ni'amahu wa kafihi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.